Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Bu Menteri, Wamen, Sekjen, dan para Dirjen, Dirut Inhutani dan Dirut Perhutani. Saya memberikan dukungan terhadap automatic adjustment yang diambil pada 3 pos belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tidak mengganggu belanja yang menjadi kepentingan publik. Saya kira ini baik, dan ini mungkin juga menjadi cadangan kita 458 miliar nantinya, semoga dikembalikan. Ya, kan begitu Pak Sekjen ya. Beberapa hal yang ingin saya berikan tanggapan. Yang pertama, penurunan laju deforestasi 0,08 juta hektar. Kurang lebih 8.000 hektar di kawasan hutan. Saya melihat begini, apakah tidak ada pelepasan kawasan hutan lagi dalam tahun 2022 ini? Karena banyak terjadi perubahan tata batas kawasan hutan. Mungkin kita lepaskan kawasan hutan lindung di Kalimantan, kemudian diganti di Sulawesi atau di tempat lain. Ini saya tidak salahkan, hanya cara menggantinya yang bisa salah. Kalau hanya dipotret dari Jakarta, maka masuk masjid, masuk pesantren, masuk kampung. Nah, ini. Dan ini terbukti Bu Menteri. Ini sertifikat saya bawa, Pak Menteri. Ini sudah punya sertifikat, masuk kawasan hutan jadinya. Pesantren lagi. Berdosa kita ini. Ya. Dan ini bisa menjadi dikriminalisasi. Karena masuk kawasan hutan. Sebentar saya kasih sertifikatnya Ibu Menteri untuk bisa dikasih keluar lah. Dirobah itu batas hutan. Cuma Muji ini banyak yang terjadi perubahan seperti itu. Tiba-tiba kaget kita. Setelah masyarakat mengurus pembangunannya, tiba-tiba dari tata ruang nggak bisa dikasih izin karena masuk kawasan hutan. Ini. Jadi saya minta Pak Rwanda ya, Pak Rwanda ya. Iya. Jangan geser-geser sembarang dong Pak. Iya. Masuk-masuk di pekarangan kita, masuk di rumah kita. Yang selanjutnya, bagaimana status follow ini ya, Bu Menteri? Polu. Apakah bersifat badan pengelola seperti BPDPKS? Ya. Badan Pengelola Lingkungan Hidup, begitu. Apa peran fungsi Menteri KLHK? Karena kalau berfungsi seperti BPDPKS, itu peran fungsinya Menteri Pertanian hampir tidak ada. Nah ini, yang punya fungsi di sana adalah Menteri Keuangan dan konglomerat yang menjadi tim pengarahnya. Konglomeratnya konglomerat sawit juga. Jadi sulit. Jadi saya minta info ini betul-betul diikat supaya dia tidak melenceng. Karena nantinya kalau dia menjadi pengelola dana, katakanlah dana reboisasi dia kelola, itu bahaya. Ataupun dana dari hasil ekonomi karbon. Nah, ini. Selanjutnya, Bu Menteri, Taman Nasional Ganda Dewata. 189.000 hektar, cukup luas ini. Di tahun pertama, Ibu Menteri, saya meminta supaya dibuat ke lembaga. Nah, tahun keempat sudah ini. Jangan sampai mengakhiri proyek kita di sini, lembaganya belum ada. Saya tidak minta lembaga besar. Lembaga perwakilan aja dulu atau apa namanya lah. Yang penting ada lembaga
yang berada di Sulawesi Barat tidak terikat lagi dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah eselon 4 dulu tidak apa-apa? Atau kenapa? Karena ini Ganda Dewata ini 3.000 di atas permukaan laut, 3.074 meter. Yang paling spesifiknya lagi tidak ada di dunia, ya, dari dunia. Di ketinggian 2.600 meter, gambut ada di atas. Ya, gambut ada di atas. Gambut itu kan biasa dibawa. Iya, dia dari 2.600 meter, gambut di atas. Nah ini. Jadi gambut apa kira-kira itu di ketinggian 2.600 meter? Ya, ini. Jadi ini penting Bu Menteri segera dibuatkan kelembagaannya. Walaupun memang saya tahu bahwa budget kita sangat terbatas, tapi kalau tahun ini direncanakan dimasukkan di apa namanya di apa Aswar ya siapa namanya bagian kelembagaan. Ya, mungkin tahun depan sudah bisa dibuka dialokasikan anggaran. Dengan demikian paripurna tugas kita sebagai Komisi 4 dan sebagai Menteri Kehutanan. Dan kalau kita toh diangkat balik jadi menteri atau diambil dulu kembali Komisi 4, kita lanjutkan perjuangan. Selanjutnya, tahun 2022 hampir seluruh daerah banjir. Saya Bu Menteri di waktu reses saya hanya itu kerja ke turun mengatasi mengunjungi orang banjir. Dan tidak bisa dipungkiri banjir itu diakibatkan oleh memang faktor ekonomi. Harga jagung mahal sekarang. Dengan demikian jagung tidak lagi ditanam di lereng. Sudah naik merambah ke gunung. Jagung itu. Akibatnya gunung sudah gundul. Karena harga jagung cukup bagus. Saya diskusi dengan kelompok-kelompok tani mereka. Saya katakan kalau kau masih tetap tanam jagung di atas gunung, kau tidak sisakan, tahun depan lagi banjir. Pasti. Akhirnya dia katakan, kami Pak bisa. Yang penting kami dikasih bibit. Bibit durian, bibit alpukat, atau bibit, yang penting bibit produktif, tidak mau kalau kayu. Ya, kalau bibit kayu Pak saya tidak mau. Tapi yang penting bibit yang bernilai ekonomi, yang bisa kami panen. Jadi saya minta support dari Ibu Menteri, supaya bisa memberikan bibit yang cukup untuk mengatasi persoalan berhadapan antara jagung dengan durian, berhadapan antara jagung dengan alpukat. Ya, kalau kayu dihadapkan dengan jagung kalah kayu Bu. Ya, kalah. Yang terakhir, perhutanan sosial. Saya kira perlu terus didorong. Ini murni milik rakyat. Bukan korporasi dan bukan oligarki. Kasihlah itu kalau ada yang 100 hektar, 200 hektar, 1.000 hektar, sampai 5.000 hektar. Saya kira kesempatannya rakyat ini. Kesempatannya rakyat ini untuk bisa berpartisipasi di dalam hutan. Karena selama ini terlalu jauh kita terlalu pro dengan korporasi dan oligarki. Saatnya kita balik, kita punya kepentingan, kita berkepentingan kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu Bu Menteri, saya selalu memberikan dukungan dan saya berharap supaya bisa kita berjalan 2023 ada manfaatnya, kemudian kita kembali dipilih oleh rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.